gerbang istana raja berkata kepada Mordecai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Setelah mereka mendengar menegur, dia berkali-kali dengan tidak didengar kalinya juga, maka hal itu diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordecai itu dapat tetap, sebab dia telah menceritakan kepada mereka bahwa dia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa dia tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordecai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordecai itu. Jadi Haman mencari dia menemukan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordecai itu, di seluruh kerajaan dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang kedua, tangan Raja Ahasuerus, orang membuang yakni di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus, ada suatu bangsa yang hidup bercerai dan dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlain dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka berluas. Jikalau baik pada memandang raja, hendaklah keluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Maka apa akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para penjahat yang bersangkutan,
supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin jarinya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hammedan, orang agam. Seluruh orang Yahudi itu kemudian minta raja kepada Haman. Perak itu diserahkan kepada juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para bendera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diceritakan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap guru besar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimaterai dengan cincinnya menarai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantara pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipulangkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai pada yang tua, bahwa anak-anak dan perempuan pada suatu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar dan supaya dirampas harta milik mereka. Selain surat itu salinan surat itu harus digundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan gesa-gesa berangkatlah seluruh tempat itu atas berita raja, dan undang itu dikeluarkan di dalam tukang susan. Sementara itu raja aman duduk menurun, tetapi kota Susan menjadi gempa. Ya, selamat sore dan shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan.
Ya, dari pembacaan kita pada sore hari ini, ya yang saya ambil dari Ester pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya ke-15, dan diberi tema mengelola sakit hati. Ya, mengelola sakit hati. Ya, ini yang sama dikasih Tuhan. Ya, kalau kita dengar judul atau tema kita pada sore hari ini tentang sakit hati. Ya, tentunya sebagai manusia, ya kita sering mengalami hal itu. Ya, atau kalau saya bertanya sama kita yang hadir pada sore hari ini, adakah kita yang hadir pada sore hari ini tidak pernah merasakan yang namanya sakit hati? Iya, tentunya sering ya kita merasakan sakit hati. Ya, sebagai manusia, ya pastinya sering mengalami yang namanya sakit hati. Ya, renungan kita pada sore hari ini mengajak kita untuk dapat memahami bahwa sakit hati yang tidak terkelola akan berakibat kebinasaan. Ya, sakit hati yang tidak terkelola akan berakibat kebinasaan. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakit hati merupakan sebuah keadaan di mana seseorang merasa tidak senang karena dilukai hatinya. Ya, mungkin pernah dihina, dikhianati, ditipu, ya, atau mungkin pernah mengambil barang seseorang atau mencuri, atau yang paling sering kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sering kita pergi dicerita jelek orang atau digosipkan. Ya, sedangkan menurut ilmu jiwa, sakit hati adalah tumpukan emosi yang terakumulasi dan melibatkan perubahan perilaku dan keadaan psikologis. Ya, ini yang sama dikasih Tuhan. Sakit hati adalah sesuatu yang wajar. Ya, setiap orang bisa mengalaminya. Ya, ketika kita merasa orang melakukan hal yang buruk kepada kita. Ya, seperti kita pergi dicerita jelek atau digosipkan. Ya, terkadang sakit hati juga muncul bukan dikarenakan ya kita berkelahi sama orang atau kita bertengkar, ya. Ya, tapi dikarenakan sirik atau iri hati. Ya, iri hati yang berlebihan. Ya, karena tidak bisa melihat keberhasilan orang lain atau kecantikan orang lain, ketampanan orang lain, atau barang yang dimiliki orang lain atau kebahagiaan orang lain. Ya, walaupun sakit hati itu wajar, sakit hati bisa menjadi sesuatu yang buruk. Ya, ketika kita tidak mengelolanya dengan baik, seperti yang dialami Haman ya, dalam pembacaan kita pada sore hari ini. Haman membiarkan sakit hatinya menguasai dan mengendalikan akal sehatnya. Ya, sehingga iblis memanfaatkan situasi itu dan membuat Haman terjatuh binasa. Ya, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan, ya kalau kita dicerita jelek orang atau kita digosipkan, ya memang sakit sekali ya. Ya, tapi jangan kita membalasnya dengan pergi juga kita cerita jelek orang itu. Ya, tapi ya marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, minta Tuhan bantu kita untuk lebih sabar, untuk mengikhlaskan sakit hati kita. Ya, percaya sama Tuhan. Pelan-pelan, lambat laun, pasti kita bisa melewatinya. Ya, jangan sampai sakit hati menguasai kita. Ya, karena akan muncul yang namanya balas dendam, sehingga masalah semakin besar. Ya, bagaimana cara kita
menghadapi rasa sakit hati. Ya, yang pertama, jangan dendam. Jangan dendam dan jangan berniat untuk membalasnya. Ya, hanya Tuhan yang berhak menghukumnya. Segala rasa sakit yang kita alami sebaiknya kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang Maha Adil yang akan membalas setiap kejahatan. Ya, yang kedua, berusaha berdamai dengan orang lain. Ya, terutama dengan diri kita sendiri. Ya, kita belajar memaafkan mereka yang menyakiti kita. Ya, pastinya itu akan membantu melenyapkan beban di hati kita. Ya, berdamai dengan diri sendiri artinya memaafkan diri kita atas rasa sakit yang kita alami. Ya, kita juga perlu introspeksi diri atas apa yang terjadi dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, maka otomatis menjadi hal yang lebih mudah untuk berdamai dengan orang lain. Ya, yang ketiga, berusaha menemukan hikmat Tuhan di balik peristiwa pahit yang dialami. Ya, tidak ada yang kebetulan. Semua peristiwa ada maksudnya. Maka kita akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Ya, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan, ya, sebelum saya menutup khotbah kita pada sore hari ini, sedikit cerita pengalaman yang saya alami tentang sakit hati yang berlebihan. Ya, 5 tahun yang lalu, waktu itu belum ada kali setahun kami pindah di SMP 8, ya, dan bergabung dengan jemaat dan PUBP Rantai Marathi. Ya, waktu itu saya belum banyak mengenal jemaat dan PUBP, yang belum akrab. Ya, dan tiba-tiba ada keluarga saya yang datang menyampaikan kepada saya. Dia bilang begini, kau ada masalah kah dengan orang ini? Ada 3 orang PWGT Jemaat Rantai Marathi. Ya, sebenarnya kalau saya ingat cerita saya ini, itu sangat sedih buat saya. Tapi karena ini cerita ini sama dengan khotbah saya pada sore hari ini, dan itu mengingatkan saya betapa sakitnya Tuhan itu. Ya, setiap ada rewang, ada orang berkumpul, orang itu berusaha untuk menjatuhkan saya. Ya, untuk berusaha menjelek-jelekan saya, menjatuhkan saya. Ya, di rumah saya curhat, saya cerita dengan suami saya, dengan bapak yang ada di rumah. Tapi saya bersyukur. Ya, di situ juga saya bersyukur pada Tuhan. Ya, Tuhan memberikan saya suami, pasangan hidup yang betul-betul membimbing saya supaya menjadi orang yang sabar untuk menghadapi masalah ini. Kemarin ibu-ibu pergumulan saya begitu besar, yang mungkin ada 5 tahun yang lalu. Tapi ya, dengan kesabaran saya, dengan bimbingan suami, semuanya saya bisa lewati. Memang kalau kita dengar seperti ini biasa aja, tapi kalau kita alami itu sakit. Tapi saya berusaha tetap mengikuti apa yang suami bilang. Kita tidak boleh membalasnya. Kita doakan saja orang yang tidak suka sama kita. Yang itu saya ikuti. Dan akhirnya itu tidak setahun, ya, kesabaran saya
dijawab sama Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan dan keadilan buat saya. Dan betul-betul kalau kita memang sahabat, kita bawa di dalam doa, Tuhan pasti dengarkan. Dan saat itu ya bukan saya kapoin, bukan saya bahasa pelajar kalau kita orang yang kita lihat. Ya Tuhan menunjukkan keadilan sama saya. Di saat itu pun mereka berturut 3 orang itu, ibu-ibu, saya tidak perlu menyebutkan namanya. 3 orang itu yang berturut-turut, bukan saya khawatir, saya bilang tadi Tuhan tunjukkan bahwa tegur mereka pun mendapatkan musibah dan mengalami musibah yang besar. Dan saat itu saya sadar dari Tuhan, betul-betul kalau kita serahkan sama Tuhan, kita betul-betul bersabar, kita akan mendapatkan kelegaan dan keadilan. Ini adalah cerita saya yang tahun lalu. Dan itu juga sudah banyak tahu cerita itu. Dan saya kaget, saya tidak punya masalah. Ya itulah, ibu-ibu ya, kita tidak kelahi yang sebenarnya dalam khotbah kita tidak bertengkar, tidak kelahi, tapi apa? Cuma karena ada sirik di hati. Ya mungkin tidak bisa melihat kebahagiaan kamu. Ya, waktu itu pergantian ibu-ibu kemudian bukan bicara Kapolri harian ini, tapi ya itulah kuasa Tuhan, keadilan Tuhan. Ya mudahan ibu-ibu yang tadi itu ya bisa sadar melalui musibah yang mereka hadapi, mereka bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya Bapak Ibu yang sama kasih Tuhan, jangan kita merasa puas kalau kita sudah menjelek-jelekan orang, tidak hidup bersombong. Karena ada Tuhan yang akan membalasnya. Ya mungkin selama ini hidup kita akan baik-baik saja, tapi ingat kehidupan kita masih panjang. Kita tidak tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan kita pun akan mengalami musibah itu. Jadi jagalah mulut kita, jangan suka ceritain masalah orang. Ya apakah kita juga sempurna? Jadi apa yang kita lakukan bersama kita, ya suatu saat kita akan mengalami itu. Ya seperti pepatah, hidup bagaikan bumerang, apa yang kita lemparkan itu juga akan kembali. Ya ini yang sama dikasih Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Selalu ada kita curhat kepada Dia kapanpun dan dimanapun. Berapa lama pun waktu yang kita butuh, Tuhan selalu siap. Karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita, peduli kepada kita. Kita boleh mempercayainya untuk mendengar Tuhan dan memberikan solusi terbaik ini. Ya, kiranya Roh Kudus memampukan kita memahami kebenaran Tuhan. Amin.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Di sini Aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa, saat kita berdoa. Dalam suasana kebahagiaan Tuhan, dalam persekutuan kami pada saat persekutuan PWGT Gereja Toraja Jemaat Rantai Marangi, kami memuji memuliakan nama-Mu, bahkan firman-Mu kami dengarkan hari ini. Sungguh Tuhan, kami menyadari keberadaan kami bahwa kami adalah umat yang penuh keterbatasan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Engkau selalu memampukan kami, memberikan hikmat sehingga kami terus berjalan dalam kebenaran akan firman-Mu, dan hidup yang kami jalani terus menceritakan tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang menyatakan tugas dan tanggung jawab hari ini, bahkan MC yang memimpin sebelum dilaksanakan ibadah Tuhan. Engkau bersama-sama dengan mereka dalam kehidupannya, menyatakan berkat dan anugerah. Biarlah kehidupan mereka Tuhan, mereka terus dimampukan untuk menyatakan kebenaran akan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pegangan mereka untuk menjalani hidup yang Engkau karuniakan kepada-Mu. Biarlah berkat-Mu melimpah dalam sepanjang kehidupan.
Allah Bapa dalam surga, lewat kesempatan ini juga Tuhan kami mendoakan kehidupan keluarga di tempat ini. Kehidupan orang tua kami dengan saudara kami anti dalam keluarga. Kami sungguh merasakan Tuhan bahwa biarlah kasih Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan masa tua yang mereka jalani. Biarlah kehidupan masa tua yang mereka jalani Tuhan, mereka terus menyerahkan yang hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apa yang menjadi harapan dan tanggung jawab, kerjaan dan rencana hidup mereka, dimampukan untuk melakukannya dan menyelesaikannya, dan biarlah mereka menikmatinya dalam perjalanan hidupnya, hasil dari sebuah pekerjaan. Begitu juga dengan keluarga anti Tuhan, Engkau hadir di dalamnya, dalam berbagai harapan-harapan, dalam tanggung jawabnya Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan, dalam rumah tangganya. Biarlah kehidupan yang mereka jalani Tuhan, mereka dapat meraih apa yang menjadi harapan, dan mereka dimampukan untuk melakukan tanggung jawabnya dan menyelesaikannya dengan penuh sukacita. Allah Bapa di dalam sorga, saudara, anak-anak yang jauh dari tempat ini Tuhan, bersama dengan orang tua kami, maupun yang bersama dengan orang tua kami di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, Engkau hadir menyatakan kasih-Mu bersama-sama dengan mereka di dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Biarlah apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan harapan mereka, mereka dapat menggenggam dan meraihnya, dan mereka dimungkinkan untuk menikmatinya dengan penuh sukacita. Dan Engkau hadir Tuhan, menyatakan kasih-Mu dan mendekat mereka dengan kekuatan kuasa Roh-Mu dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan, keluarga besar dari orang tua kami. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan, menyatakan kasih-Mu. Engkau menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menikmati sukacita hidup, dan mereka sama-sama merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu mereka menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan. Allah Bapa dalam sorga, persekutuan PWGT kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati para pengurus, biarlah mereka dengan setia dan sabar menjalani hidup ini dan mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Dan lewat kehadiran mereka dalam tugas dan tanggung jawab persekutuan ini, dapat berjalan, bertumbuh sesuai dan seturut dengan kehendak. Kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau memberkati persekutuan ini menjadi teladan di tengah-tengah keberadaannya. Allah Bapa di dalam sorga, di saat ini Tuhan, kami telah menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Engkau memberkatinya untuk dipergunakan di tengah-tengah persekutuan ini. Dan yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau memberkati, mengajarkan kepada kami untuk mempergunakannya dengan baik dan melimpah dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kehidupan persekutuan, kehidupan keluarga orang tua kami di tempat ini, keluarga anti, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk berkisah dalam hidup ini, lewat hidup yang Engkau karuniakan kepada kami, tentang Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami pun menjadi berkat bagi sesama atas kehadiran kami dalam hidup ini. Orang semakin percaya karena kehidupan yang kami jalani. Allah Bapa di dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, Hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu dan nyatakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setuju. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Kami ini milik-Mu. Pada sore hari ini,